Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Oke ya. Hari ini kita masuk ke gugus fungsi yang terakhir kemarin adalah keton ya. Ya kan? Oke. Nah, yang kemarin terakhir kan sampai di keton ya kan? Sampai di keton kemarin kan? Nah, berarti hari ini kita masuk ke aldehid udah, iya kan? Aldehid. Aldehid dan keton. Asam karboksi. Asam karboksilat. Ya, asam karboksilat ya. Nah. Oke, sebentar ya. Ini ada ya. Oke, bentar ya. Nah. Jadi asam karboksilat ya. Asam karboksilat itu dia gugus fungsinya apa? COOH ya. COOH. Berarti nanti di sini dia ada namanya apa? Ada rangkap dua ya, rangkap dua. Ada rangkap duanya. Kemudian ada gugus OH. Ada gugus OH-nya ya. Jadi diingat untuk gugus fungsinya ya. Kemudian rumus strukturnya adalah RCOOH. Nah, RCOOH. Ya, R-nya itu apa? R-nya itu adalah gugus alkil ya. Gugus alkil. Nah, kemudian rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya adalah CnH2n O2 ya. Kecil ya? Ya, kecil, Ustaz. Nggak nampak, Ustaz. Nah, gini nampak ya? Melihatnya, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nampak, Ustaz. Nah. Bismillah, sudah nampak, Ustaz. Nah, berarti rumus molekulnya apa? CnH2n O2 ya. N itu adalah jumlah atom C atau H ya. N itu adalah jumlah atom C atau H. Oke. Nah, sifatnya apa asam karboksilat? Titik didih lebih tinggi dari alkohol ya. Jadi asam karboksilat itu sifatnya adalah titik didihnya lebih tinggi dari alkohol. Kemudian dia bersifat apa? Asam lemah. Makin panjang rantai alkil, keasaman berkurang ya. Jadi makin panjang rantai alkil, keasaman berkurang. Tata namanya, kalau tata nama IUPAC-nya ya sesuai dengan nama alkana. Akhirannya diganti ya A dengan OAT ya. Jadi A-nya misalkan propana gitu kan. Nanti diganti jadi propanoat. Nah, nama trivialnya ya itu sesuai nama sumber asam karboksilat. Nah, itu nanti akan kita lihat. Oke. Nah, asam karboksilat dan ester. Oke, asam karboksilat nanti akan sesuai dengan nama asam. Oke, kita ke contoh tata nama asam karboksilat ya. Contoh tata nama asam karboksilat. Nah, oke. Ini coba lihat ya.
Nah, jadi kalau di asam karboksilat ya, ingat ya, asam karboksilat itu untuk tata nama iupaknya itu ditambahkan asam di depannya ya. Ingat ya, anak didik kami kelas 12B bahwasannya kalau asam karboksilat itu akhirannya ya, awalannya itu ditambah dengan kata asam ya, kata asam. Nah, setelah itu barulah nama karboksilatnya ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, nah jadi dia ini kalau dia disingkat jadi COOH. Tapi kalau digambar dia jadi COOH. Nah, dia gambarnya seperti ini. COOH. Tapi kalau dia disingkat bisa juga COOH. Nah, seperti itu. Berarti inilah dia gugus apa? Gugus karboksilatnya, kan gitu. Nah, berarti rumusnya apa? Rumusnya adalah asam. Nah, asam kita hitung jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dia 5 C-nya berarti penta. Nah, penta ya kan? Nah, karena ini dia gugus karboksilat, maka akhirannya adalah OAT. Maka asam pentanoat. Nah, seperti itu dia. Oke ya. Bisa ya? Paham ya? Nah, berarti awalannya ditambah kata asam, kemudian akhirannya ditambah kata OAT ya, di akhirannya ditambah kata OAT. Nah, oke. Kemudian ini ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu ada di sini 1, 2. Di sini ada cabangnya juga kan begitu kan, ada cabangnya. Nah, jadi cara menghitung dari mana ya, yaitu dari yang paling dekat dengan gugusnya kan begitu. Nah, gugusnya terletak di posisi pertama. Berarti nanti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi cara penamaannya asamnya itu selalu di paling depan ya. Asam itu selalu di paling depan. Kemudian nama cabangnya. Cabangnya berarti di posisi berapa cabangnya? Di posisi ketiga, ya kan? Di posisi kedua dan ketiga. Di posisi kedua cabang metil, di posisi kedua adalah cabang etil, kan begitu? Posisi kedua cabang metil, posisi ketiga cabang etil. Nah, perhatikan ya. Untuk cabang metil sama etil berarti yang dahulu kita buat adalah cabang etil. Setelah itu baru cabang metil. Berarti di sini 3 etil. Saat itu kan enggak 2,2 Sat. Oh iya, sorry ya. Ini harusnya 2,2. Ya betul ya, Robiah ya. Berarti asam 3 etil 2,2 dimetil pentanoat. 1, 2, 3, 4, 5. Ya pas. 2,2 ya. Cabangnya berarti di posisi 2,2 dimetil pentanoat. Oke, benar ya. Oke, itulah dia ya bentuk tata nama iupak asam karboksilat. Nah, saya rasa nggak terlalu susah ya kan? Enggak, Sat. Nah, Alhamdulillah. kemudian tata nama trivial atau nama panggilan. Nah, jadi yang biasa ditanya itu ya di soal-soal di ujian atau di apa ujian nasional itu yang ditanya itu nama iupak ya, nama iupaknya ya. Oke. Nah, untuk nama trivialnya ya asam karboksilat itu tambahkan dia apa? Nah, ini dia kalau nama trivial ini kadang nggak menentu ya, seperti itu ya. Makanya jarang ditanya di dalam soal UN atau SBMPTN ya. Nah, jadi yang sering itu yang nama iupak walaupun ya terkadang ada juga ya untuk nama trivial ini ditanya juga terkadang ya. Tapi yang paling sering yang Ustaz lihat yaitu nama iupaknya
ya, nama yupak. Apalagi di ujian nasional itu yang paling sering Ustaz lihat itu adalah nama yupak, ya, nama yupaknya. Untuk gugus fungsi senyawa karbon gitu ya. Oke, ini untuk nama trivialnya itu dia kalau misalkan ini berarti ada berapa atom C-nya? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. 3 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. Ini ada 5. Ada 5 atom C-nya. Tetapi di sini ya, di nama trivial ini ya, atom C yang dari COOH ini dia tidak dihitung. Nah, untuk nama trivial, atom C yang dari COOH ini dia tidak dihitung. Berarti ini dia disimbolkan sebagai asamnya aja gitu maksudnya. Asam, kemudian yang inilah dia yang dari sinilah yang dihitung dari cabang asamnya ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, berarti kalau dia 4 berarti buta ya kan, butirat. Nah, akhirannya itu ditambah dengan at, jadi butirat. Nah, seperti itulah dia untuk nama trivialnya. Nah, untuk yang ini sama juga, ini asamnya, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1, 6. Berarti asam enantat gitu ya, 6 tat. Nah, jadi dia ada 6 kan begitu kan. Nah, ini kalau dia berasal dari bahasa Yunani ya, oenante. Berarti itu artinya 6. Kemudian ini butirat dia berasal dari bahasa buti, berarti itu berasal dari bahasa Latin. Nah, itulah dia untuk nama trivial ya. Nah, untuk nama trivial ini memang kalau untuk asam karboksilat ya itu nanti bisa juga dibuat ya, dibuat aja nanti. Asam hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 asam 6 berarti heksantat gitu bisa juga ya. Nah, jadi sesuaikan aja dengan nama jumlah daripada atom C ya, selain dari COOH ini ya. Itu bisa nanti disesuaikan aja seperti itu ya. Jadi asam heksantat seperti itu. Nah, kalau yang ini ada 4 berarti asam butirat. Nah, seperti itulah dia untuk nama trivialnya. Oke. Kemudian kita masuk ke ester. Nah, ester ini gugus fungsinya adalah COO-min. Nah, COO-min. Nah, jadi di sini ya, untuk yang gugus fungsi ester ya, itu dia nggak ada atom H-nya. Kalau tadi asam karboksilat ada atom H-nya di sini. Bedanya ya. Kalau dia ester ya, dia tidak ada A-nya ya. Berarti COO- gitu ya. Nah, rumus strukturnya adalah RCOO R aksen. Berarti R di sini adalah gugus alkil. R aksen adalah gugus alkil juga. Rumus molekulnya adalah CnH2nO2. N itu adalah jumlah atom C atau H ya. Sifatnya adalah polar, larut dalam pelarut polar. Ya. Tata namanya kalau dia yupaknya ya, itu tata nama tata nama alfabetisnya ditambah dengan nama alkanoat ya. Tata nama alfabetisnya ditambahkan dengan nama alkanoat. Nah, jadi
nanti langsung kita lihat contohnya ya. Nama trivialnya sesuai dengan nama asam karboksilat tanpa kata asam diganti nama gugus alkil yang mensubstitusi atom H ya. Diganti dengan nama gugus alkil yang mensubstitusi atom H. Oke, nanti akan kita lihat ya. Oke. Oke, coba ini dia nama iupaknya ya. Nah, jadi ester ya, ester. Untuk ester ini ada satu contohnya. Nah, tadi kan gugus fungsi ester adalah COO ya, COO. Kemudian di sini tadi ada R ya kan, kemudian di sini ada R. Nah, R itu berarti alkil. Nah, jadi cara menamakannya yaitu dengan cara kita lihat ya, kita lihat. Jadi yang di belakang atom C itu yang di belakang atom C-nya itulah dia nama alkanoatnya. Sedangkan yang dia di depan atom O, R yang di depan atom O itu adalah nama alkilnya. Walaupun nanti dia sama-sama alkil ya. Ini sama-sama alkil ya. Ini kan sama-sama alkil, CH3 kan sama-sama alkil. Tapi yang di belakang atom C ini, inilah kita beri nama OAT akhirannya gitu maksudnya. Jadi di sini dihitung dari atom C yang pertama. Berarti ada 2. Nah, berarti di sini ada 2. 1, 2 atom C-nya. Nah, karena 2 atom C-nya, maka namanya adalah eta. Ya, eta. Berarti eta. Karena 2 atom C-nya, namanya adalah eta. Maka di sini ini adalah nama metilnya, berarti metil, ya CH3 adalah metil. Kemudian karena di sini ada 2 atom C-nya, berarti eta. Eta noat, begitu ya. Nah, berarti namanya adalah, nama iupaknya adalah metil, ya metil. Yang duluan itu adalah nama metilnya, kan begitu. Kemudian baru nama etanoat. Nah, etanoatnya adalah yang di belakang atom C, begitu ya. Nah, berarti etanoat, berarti metil CH3 etanoat. Paham ya? Bisa lah ya dimengerti ya. Metil, kemudian ini etanoat. Nah, nama trivialnya metil, ya metil asetat, ya metil asetat. Nah, kemudian untuk nama iupak ester yang kedua ini, nah kita lihat. Berarti di sini ini dulu kita lihat ya. Awalnya itu adalah yang nama yang di apa namanya? Nama yang di depan atom O. Berarti yang di depan atom O ini adalah apa? Nah, ini namanya adalah isobutil ya, isobutil. Nah, gambarnya seperti ini. Ini adalah alkil yang bernama isobutil. Isobutil itu dia ketika satu atom C mengikat 3 atom C lainnya. Berarti namanya ini adalah isobutil. Isobutil, kemudian kita lihat di sini. Ada berapa atom C-nya? Berarti 1, ini ada dikali 3, berarti 3 dikali 1 berarti 3, tambah 1, 4, tambah 1, 5. Berarti ada 5. Berarti isobutil, karena ada 5 berarti pentanoat. Isobutil pentanoat. Nah, seperti itu dia. Untuk nama trivialnya adalah isobutil. Isobutil dari mana, Ustaz? Caranya? Isobutil itu yang ini. Gugus alkil yang ada di depan O ini namanya isobutil. Nanti coba lagi lihat. Apapun berapapun C-nya tetap namanya isobutil, Ustaz. Enggak. Kalau yang ini tadi nama alkilnya metil. CH3 ini namanya metil. Kalau misalkan di sini ada 2, CH2 sama CH3, berarti namanya etil. Kalau yang di sini, ini kan cuma 1. Berarti namanya metil. Oh. Ini namanya gugusnya ini, ya, ini nama gugus apa namanya? Gugus Butil. alkilnya ini adalah isobutil, ya, isobutil.
Nanti kalau agak-agak susah, coba cari di internet isobutil seperti itu. Nah, maka muncullah gambaran seperti ini. Isonya dapat dari mana, Ustaz? Maksud aneh gini, yang atas tadi kan metilnya nggak pakai iso, sedangkan yang bawah ada pakai iso. Isonya dari mana, Ustaz? Oh, itu dia isobutil ini apa ya namanya ya? Nama khusus untuk cabang metil gitu dia. Memang kalau isobutil itu jarang dipakai sih sebenarnya ya. Jadi dia itu hanya untuk apa ya? Alkil tersendiri gitu. Isobutil ini alkil tersendiri dia. Nah, penamaannya itu kalau isobutil itu dia satu atom C itu mengikat 3 atom C lainnya gitu. Jadi dibilang artinya gini, artinya dia mengikat gini, dia mengikat 3 atom C lainnya gitu. Maksudnya ngerti maksudnya kan? Oke, Ustaz. Oke. Nah, ini dia nama khusus yang kalau untuk atom C ini dia itu khusus gitu ya. Artinya dia memang khusus. Nanti coba searching aja di internet. Isobutil seperti itu, isobutil. Nah, isobutil. Coba nanti lihat di internet. Pasti nanti muncul gambarnya seperti ini, ya. Jadi isobutil itu kalau dia mengikat satu atom C mengikat 3 atom C lainnya. Oke, Ustaz. Oke ya. Itulah dia untuk tata nama asam karboksilat dan ester. Kalaupun nanti nggak ada muncul, ya, coba cari ini, Dek. Nanti coba cari di internet, ya, terkait dengan alkil isobutil. Nah, nanti coba buka di blog-blog gitu kan. Nanti ada aturannya untuk mungkin apa namanya tentang metil ya kan. Tentang metil itu rumusnya kan CnH2n tambah 1. Nah, itu dia untuk yang umum ya. Nah, untuk yang khusus, untuk yang isobutil itu memang dia ada penjelasan tersendiri ya. Jadi kalau dia isobutil itu dia mengikat 3 atom C lainnya. Nah, atau dia dalam bentuk gambar bisa juga seperti itu ya. Nah, nanti coba dilihat di internet ya. Oke, kita lanjut lah ya. Untuk isomernya, isomer fungsional. Nah, isomer itu artinya rumus molekul sama, gugus fungsi berbeda. Kalau isomer fungsional ya, isomer fungsional itu artinya rumus molekulnya sama. Nah, rumus molekulnya sama di sini artinya apa? C-nya sama-sama 3, H-nya sama-sama 5, H-nya sama-sama 6, O-nya sama-sama 2. Tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Nah, gugus fungsi yang pertama ini adalah asam karboksilat. Sedangkan gugus fungsi yang kedua ini adalah ester. Nah, berarti di sini dia terjadi apa? Isomer fungsional. Berarti di sini asam propanoat namanya. Asam propanoat berarti ada 3 asam propanoat ya. 1 2 3 C-nya berarti propanoat asam karboksilat. Kemudian yang ini ya, ini namanya adalah etil metanoat. Berarti etil. Etil di sini adalah ininya apa namanya ini? Metanoat. Alkilnya. Metanoatnya adalah yang ini, 1 atom C berarti metanoat seperti itu ya. Nah, kalau isomer struktur rumus molekul sama, rumus struktur berbeda ya. Berarti rumus molekulnya adalah apa namanya ini? 1 2 3 4 rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Nah, ini berarti rumus molekulnya berarti dia satu gugus fungsi ya. Tetapi yang beda itu cuman strukturnya ya. Jadi misalkan ini CH2-nya dinaikkan kemari misalkan. Tetapi dia masih dalam satu gugus fungsi. Itulah dia kalau isomer apa? Isomer struktur ya. Ini kayak seperti ini masih dia dalam satu gugus fungsi. Itulah dia
isomer struktur ya. Oke, kemudian kegunaan serta dampak penggunaan asam karboksilat dan ester. Nah, asam asetat sebagai pemberi rasa asam meningkatkan asam lambung. Asam sitrat pemberi rasa asam meningkatkan asam lambung. Kemudian ester sumber energi meningkatkan kolesterol. Oke. Kemudian ini ada pembuatan asam karboksilat ya, yaitu bisa dengan alkohol primer ya, dengan reaksi oksidasi ya. Alkohol polimer dioksidasi menghasilkan aldehid, kemudian aldehid dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Kemudian ada namanya reaksi esterifikasi, yaitu asam karboksilat ditambah dengan alkohol dengan bantuan H2SO4 menghasilkan ester tambah air. Kemudian hidrolisis ester ditambah dengan air ya, dengan bantuan NaOH menghasilkan asam karboksilat ditambah alkohol. Oke, mungkin itu saja ya materi kita pada hari ini. Saya rasa materi tentang gugus fungsi sudah selesai ya. Demikianlah materi kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan ya materi tentang gugus fungsi ini bisa diulang-ulang ya, dipahami ya, dan dipelajari. Kalau ada bukunya coba dibaca-baca ya. Nah, supaya lebih dalam pemahamannya mengenai gugus fungsi ya. Oke, demikianlah. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen, Sat. Bismillah. Absen, Sat. Bismillah, absen. Bismillah, Akmal. Bismillah, do. Bang, absen, Bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillah, Bang. Wih, siapa yang tahu? Galak kali.